Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Halo Dawa People, ketemu lagi nih dan aku Siti Aisyah yang akan menemani teman-teman dalam 7 menit ke depan. Nah, pada video dakwah kali ini kita akan membahas tema nikmat perfect dan unlimited. Nah, tema ini aku usung dari salah satu tema buku dan judul Goresan Tinta Sang Kiai. Seperti ini teman-teman bukunya, yang dikarang oleh Ali Mustafa dan kawan-kawannya. Teman-teman yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita pastinya tak pernah luput dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat di dunia maupun nikmat di akhirat. Nah, banyak sekali curahan nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, mulai dari kita bangun tidur hingga kita tertidur kembali. Bahkan tidur dengan nyenyak pun itu merupakan sebuah nikmat, bukan? Anehnya, seringkali manusia mengira bahwa Allah memberikan nikmat kepada kita hanya dari segi materi saja. Allah akan memberi nikmat kepada kita ketika kita punya sawah yang banyak, harta yang melimpah, dan rumah yang megah. Namun, jika hanya itu nikmat yang Allah berikan, maka hanya sedikit dong orang-orang yang merasakannya. Padahal, the blessing that Allah Subhanahu wa taala has given us are perfect and unlimited. Jadi, nikmat yang telah diberikan kepada kita itu merupakan nikmat yang perfect dan unlimited. Nah, di sini aku akan menjelaskan nikmat yang perfect dan unlimited itu seperti apa sih? Yang pertama adalah nikmat perfect, yakni nikmat yang sempurna. Jadi, Allah itu nggak mungkin kasih kita nikmat yang setengah-setengah. Coba kita lihat aja dari anggota tubuh kita. Allah memberi kita 2 mata, Allah memberi kita dengan 2 telinga, 2 tangan, dan sebagainya. Yang kedua adalah nikmat unlimited. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan batas kepada hamba-hambanya dalam pemberian nikmat. Entah itu batas usia, baik muda ataupun tua, baik cantik ataupun ganteng, tidak teman-teman. Di sini Allah tidak pandang bulu dan tidak pilih kasih. Semua makhluk Allah itu pasti diberi nikmat. Teman-teman yang dirahmati Allah, ketika Allah sudah memberikan nikmat kepada kita, maka kita sebagai hamba sudah seharusnya untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Ibrahim ayat 7 menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Yang artinya, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah. Dan barang siapa yang kufur atas nikmatku, maka azabku sangatlah pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita terus bersyukur atau selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah nikmat kita dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan kalau misalnya kita nggak bersyukur, maka Allah akan mendatangkan azab yang pedih kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ada sebuah cerita di mana bapak-bapak tua yang bernama Pak Soleh datang ke pengajian di kampungnya. Nah, di tengah-tengah pengajian tersebut, Pak Kiai berkata, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah. Dan barang siapa yang kufur atas nikmatku, maka azabku sangatlah pedih. Singkat cerita, ketika perjalanan pulang, Pak Soleh selalu mengingat-ingat pesan yang disampaikan oleh Kiai waktu pengajian tadi. Sesampainya di rumah, Pak Soleh tak langsung masuk ke dalam rumah. Akan tetapi, Pak Soleh membaca koran terlebih dahulu di depan rumahnya. Kemudian, anaknya pun datang. Pak, minta uang dong, gitu. Lalu, diberikanlah uang Rp2.000 kepada anaknya. Lalu kata anaknya, loh Pak, kok cuma segini sih? Kurang.
Karena Pak Soleh masih teringat pesan Pak Kiai tadi pas waktu di pengajian, akhirnya Pak Soleh berkata, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah. Dan barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, maka adabku sangatlah pedih. Daripada kamu kurang, mending belikan bapak pulsa gih ke toko gitu. Akhirnya diberikanlah uang 30 ribu rupiah dengan harga pulsa sebesar 27 ribu rupiah. Sesudah membeli, anak itu pun kembali berkata, Pak, ini kembaliannya. Terus bapaknya bilang, ya terima kasih ya nak. Ucap Pak Soleh sambil memasukkan uang kembaliannya ke dalam saku bajunya dan melanjutkan membaca koran. Sang anak pun melihatnya terus-menerus, seperti ada yang ditunggu-tunggu. Kemudian Pak Soleh pun berkata, Nak, tugas kamu kan udah selesai. Sana gih masuk ke dalam rumah. Nah, sang anak nih pintar teman-teman. Lalu berkata, La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah. Nah, Pak, tadi kan saya udah bersyukur nih atas apa yang udah diberikan. Nah, sudah sewajarnya dong kalau misalnya saya mendapat tambahan itu. Kemudian Pak Soleh pun hanya tersenyum, kemudian berkata, ya sudah nak, ini tambahan uang sakunya 10.000 rupiah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, dari cerita tadi dapat diambil kesimpulan bahwa ketika di dunia saja Allah akan memberi tambahan kepada orang-orang yang bersyukur atas nikmatnya. Nah, apalagi di akhirat, kalau kita kufur, tidak perlu menunggu di akhirat. Di dunia saja, hidupnya pasti akan lebih sengsara. Diberi sepeda motor, kurang. Diberi mobil, dikasih satu, kurang. Minta pesawat, diberi pesawat, juga kurang. Sekalian aja, dunia dan seisinya diambil sendiri. Kemudian, Allah murka dan turunlah azab berupa bisul sebesar bola pingpong. Dan akhirnya apa? Duduk di pesawat tidak bisa. Duduk di mobil tidak nyaman. Apalagi duduk di motor. Dan akhirnya tidak bisa menikmati semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Teman-teman yang dirahmati Allah, lalu bagaimana sih cara mewujudkan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya yakni dengan cara meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa Allah telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Tinggal kitanya saja yang perlu dan harus bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Dengan cara meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya itu yang dapat aku sampaikan teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Unzur maqalah wala tanzur manqalah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di video selanjutnya.